Saya ucapkan selamat datang kembali di pertemuan perkuliahan rancangan penelitian. Baik, kita coba lihat. Hari ini kita akan membicarakan tentang penelusuran literatur. Setelah pertemuan sebelumnya kan kita sudah bicara tentang literatur ilmiah secara umum ya. Nah, salah satu pokok bahasan pada pertemuan sebelumnya itu adalah kalau kita ingin mencari literatur, itu caranya seperti apa gitu ya. Kemudian dapatnya dari mana. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara paling umum dan juga cara yang khusus untuk memperoleh literatur. Nah, tentunya sekarang kan kita sudah masuk ke zaman katanya 4.0 ya. Jadi segalanya serba digital, serba dipermudah dengan adanya teknologi internet. Nah, akan tetapi dulu ketika kita mau bicara tentang pencarian literatur, hal yang pertama kali dilakukan untuk zaman dulu tentunya kita mencari secara manual ya. Dalam artian ketika kita mencari informasi tentang suatu topik tertentu, pertama kali hal yang dilakukan biasanya mahasiswa itu cari buku. Nah, cari buku. Nah, buku dapatnya di mana? Ya, tentunya macam-macam. Kita bisa memang punya gitu ya. Punya bukunya sendiri. Kedua, misalnya pinjam. Ketiga, dikasih dan sebagainya. Skenario-nya macam-macam. Itu kalau kita bicara tentang buku. Suatu sumber literatur yang paling umum dipergunakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang topik yang lebih spesifik, masuk ke dalam literatur primer, buku sebagai contoh literatur yang sekunder. Kita juga memerlukan publikasi-publikasi terbaru terkait topik tertentu juga. Nah, mencarinya seperti apa? Gitu ya. Lalu secara klasik tentunya yang paling mudah adalah yang mendatangi perpustakaan yang melanggan jurnal-jurnal tersebut. Gitu. Jadi jurnal-jurnalnya memang di-print dalam bentukan majalah-majalah ya clipping-clipping seperti itu. Atau dicetak secara manual. Nah, untuk sekarang hal itu apakah masih dilakukan? Ya tentu saja masih dilakukan. Mahasiswa tentunya masih pinjam buku ke perpustakaan. Jadi untuk kimia ITB sendiri, sayangnya kita belum punya website perpustakaan. Nah, akan tetapi konten-konten yang ada di perpustakaan kimia itu sebetulnya sudah ada di perpustakaan ITB. Nah, ini halaman website perpustakaan ITB. Bisa kita lihat. Nah, kalau dulu kita kalau mau pinjam buku tentunya harus datang secara fisik ke perpustakaan. Ya, sekarang juga tetap sama kalau kita ingin meminjam buku secara fisik. Nah, tapi ada juga banyak konten-konten di perpustakaan ITB yang sebetulnya bersifat ya seperti ini, elektronik resource, elektronik material dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada katalog digital. Kita bisa cari ini bukunya siapa, penulisnya, penerbitnya. Ini kalau advanced search. Nah, ini buku-buku baru yang ada di perpustakaan ITB. Sebagai contoh misalnya kalau kita mau cari buku kimia dasar,
Ini ada beberapa dari Raymond Cheng, kemudian juga dari Sally Henry. Ini yang dipakai oleh kimia dasar B dulu ya. Ini juga kimia dasar B, General Chemistry. Kemudian ini yang dipakai kimia dasar A. Petrucci ini dipakai referensi yang dulu sebelum zamannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Misalnya kita lihat buku ini. Kita bisa lihat detailnya. Jadi mulai nomor katalog, kemudian ketersediaan, buku hilang, sedang diperbaiki, availability 284 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mau pinjam buku, kita bisa lihat dulu sebetulnya bukunya ada tidak. Jadi tidak perlu pergi dulu ke perpustakaan lalu kembali dengan kecewa gitu karena bukunya tidak ada. Kita bisa cari berdasarkan penerbit, penulis, dan sebagainya dan sebagainya. Ini kalau misalnya kita memerlukan literatur dalam bentuk buku gitu ya. Perpustakaan jadi pilihan yang paling utama sebetulnya. Nah, selain dari perpustakaan, ini kan perpustakaan ITB, ya tentunya kita bisa cari di perpustakaan yang lain. Misalnya kita cari di perpustakaan UPI gitu misalnya. Kemudian kita juga bisa mencari di perpustakaannya tentunya yang dekat-dekat saja. Unpad sekarang sudah tidak dekat sebetulnya. Kita lihat di sini, lokasinya sudah jauh. Ini website perpustakaan Unpad. Nah, selanjutnya, buku juga bisa diperoleh dari dosen pembimbing Anda misalnya, kakak kelas Anda, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi buat Anda yang memang ingin punya sendiri, tentunya Anda bisa beli online saja kan. Misalnya tadi buku apa yang kita cari ya? General Chemistry-nya ready. Ini misalnya di Amazon, gratis ongkir. Nah, seperti kita lihat sebagai contoh di sini, ini untuk buku yang bahkan edisi lama. Tahun 86, harganya ini kalau kita mau beli, bahkan ini sudah jatuh sekali. Nah, tapi tentunya ini tidak mungkin kita beli karena sudah muncul edisi yang lebih baru gitu ya. Nih. Oh, ini beda lagi. Ya, sebagai ilustrasi saja, harga dari buku Brady misalnya tadi General Chemistry. Ya, atau misalnya buku Chang
Ini bisa kita lihat harganya adalah kalau beli 72,5, kalau menyewa 47,5. Ini kalau bentukannya elektronik tentunya. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat hard copy-nya, ini menyewa sebesar ini. Ini kan mahal sekali sebetulnya. Nah, dengan adanya perpustakaan tentunya akan sangat membantu karena kita tidak perlu membeli buku. Kita bisa mendapatkan akses yang gratis dari buku-buku tersebut di perpustakaan. Ya, adapun beberapa perpustakaan tentunya ada juga yang mewajibkan iuran untuk anggotanya. Ya, itu kan sama saja dengan kita menyewa buku dari perpustakaan. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita ingin mencari konten-konten literatur primer dari jurnal-jurnal ilmiah? Nah, ITB sudah menyediakan layanan e-journal. Ini, ya ini e-book juga ada sebetulnya. Kita coba lihat yang e-book dulu saja. Nah, tapi ada catatannya. Untuk e-book dan juga e-journal, kita harus akses dari internal ITB. Nah, kalau kita mau akses dari luar kampus ITB, kita harus VPN ke server yang ada di internal ITB sebelum kita mau mengakses konten-konten di bawah ini nih. Misalnya dari Nature Biotechnology, nah ini tentunya yang salah satu yang paling prestisius. Kemudian dari Science Direct misalnya, ini. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita coba akses konten-konten tersebut tanpa mempergunakan Open VPN ini gitu. Misalnya kita coba lihat Nature. Kita bisa lihat ini webnya Nature. Dari Nature tentunya ada banyak konten yang bisa diakses. Nah, tapi beberapa merupakan konten gratis, beberapa juga konten berbayar, tergantung dari jenis artikelnya. Nah, sebagai contoh di sini kita pilih random saja. Misalnya Genomic and Epigenomic Atlas of Prostate Cancer in Asian Population. Nah, ini dipublikasikan tahun 2020. Ini abstraknya. Ketika kita mau akses, jeng-jeng gitu ya. Ini lumayan mengejutkan gitu. Kita bisa lihat kalau kita ingin menyewa atau memberi artikelnya, ini segini. Lumayan juga. Untuk satu artikel yang ingin kita baca, kita coba ini sebetulnya harganya berapa ya? Nah, ini ada detailnya di sini.
menyewa 48 jam $8, beli lewat akses cloud-nya, beli PDF-nya langsung harganya segini dan segini. Ternyata mahal sekali. Itu hanya untuk satu artikel saja. Bagaimana kalau skripsi Anda nanti akan pakai 7 artikel? Nah, tentunya mahal sekali. Nah, oleh karena itu ITB sudah mengusahakan akses untuk jurnal-jurnal ini difasilitasi sehingga Anda bisa mengaksesnya dengan gratis. Ya sebetulnya tidak gratis gitu ya, dibayarkan oleh pihak ITB. Hal yang sama akan kita peroleh kalau kita mau mengakses ya konten yang lain di sini. Misalnya ini Science Direct dari Elsevier. Ini ada banyak jurnal dan buku yang masuk dalam kelompoknya Science Direct di sini. Sebagai contoh, misalnya kita cari topik tentang alginat misalnya, penelitiannya Parus. Kita pilih artikel paling atas saja, karakterisasi dari biofungsional manuronan tipe baru. Nah, seperti biasa, kita pasti akan diberi informasi tentang pertama, ini adalah nama jurnalnya. Ini detail dari dokumennya, diterbitkan di volume 150, tanggalnya, halamannya, judulnya, kemudian nanti kita lihat di sini abstraknya, ini ada highlights-nya, ini tergantung dari webnya. Nah, isinya mana gitu. Kalau kita mau lihat isinya, kembali lagi, diminta untuk bayar dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita coba lihat kalau misalnya kita terhubung mempergunakan VPN ITB. Bagaimana cara instalasi VPN ITB? Nanti Anda bisa cari sendiri di sini, karena tentunya Anda sekarang semuanya mengakses dari luar ITB, tidak dari dalam ITB. Nah, Anda bisa lihat ke sini. Ini sudah ada akses dari luar kampus ITB, klik di sini. Ini pilih berdasarkan OS Anda, yang pakai Android, pakai iPhone, pakai Windows, dan seterusnya. Nanti Anda tinggal ikuti saja. Kalau sudah terinstall dengan baik, nanti dia akan, ya tergantung settingannya, kita bisa pasang di sini. Tinggal connect saja gitu. Connect. Kemudian passwordnya adalah password email login Anda. Oke, kita sekarang sudah terhubung ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi kembali ke sini. Jadi sekarang kita seolah-olah mengakses konten-konten ini dari dalam ITB. Misalnya kita akses Science Direct. Atau misalnya kita coba Scopus yang lebih terlihat. Nah, sekarang secara signifikan ini akan terlihat bedanya kalau kita sudah
login pakai VPN, ini akan muncul tulisan ini gitu. ITB. Jadi ini sudah dibayari oleh ITB. Kalau misalnya kita mengaksesnya tanpa VPN, logo ini tidak akan muncul. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita ulangi lagi yang tadi. Misalnya, yang Nature tadi. Artikel yang kita pilih adalah yang ini. Kalau Anda jeli tadi, sekarang ada perubahan menu. Anda bisa langsung download sekarang. Tidak ada lagi menu bayar-bayarnya berapa. Atau Anda bisa langsung baca di sini. Seluruh artikelnya. Terus sampai acknowledgement dan seterusnya, supporting material dan seterusnya. Nah, jadi terlihat jauh sekali perbedaannya. Sans Direct yang tadi kita pakai, kita cari Algina, misalnya. Ini artikel yang sama. Kita coba get access. Oke, ini ternyata masih tetap juga. Berarti ini tidak termasuk ke dalam bagian yang dilanggan ITB. Oke, kita coba lihat sekarang. Nah, ini kan sudah ada fasilitas yang disediakan oleh ITB. Ini jenis-jenis jurnalnya. Nah, tapi tentunya akan lumayan repot juga kalau kita mencari artikel itu satu persatu ke penerbit dari masing-masing artikelnya. Penerbit di sini dalam artian ke web jurnalnya. Misalnya, kita coba lihat Analitika Kimika Akta ya. Ini kita perlu Analitika Kimika Akta. Ini webnya. Kemudian kita cari satu persatu dari sini. Itu akan menjadi susah sekali gitu. Ketika kita perlu Nature, kita nyari ke Nature. Ketika kita perlu Physical Chemistry, nyari ke Physical Chemistry A atau B dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah ada kemudahan yang bisa kita pakai untuk mencari artikel-artikel yang ada dalam sebegitu banyak jurnal yang ada available di internet? Tentunya ada ya. Kita bisa lihat di sini ada Google, contohnya ini merupakan sebuah search engine ya. Nah, ini kan bersifat umum, tidak hanya untuk pencarian jurnal saja. Misalnya kalau kita mau mencari jurnal dengan topik tertentu, biasanya mahasiswa akan pakai Google Scholar gitu ya. Yang paling sederhana. Nah, tapi ada juga web berbayar untuk mencari, jadi search engine berbayar, dan konten di dalamnya juga otomatis dapat diakses, hampir semuanya. Itu adalah dengan mempergunakan Scopus.
Nah, Scopus juga harus dibayar juga dalam penggunaannya. Tadi sudah saya tunjukkan untuk Scopus. Ini adalah search engine. Dan ini sudah dibayarkan oleh ITB. Nah, sekarang ini adalah tampilan utamanya. Mirip dengan Science Direct, karena ya memang ini berasal dari satu induk perusahaan yang sama, hanya saja Science Direct itu khusus untuk Elsevier. Nah, untuk Scopus ini mencakup tidak hanya penerbit Elsevier saja gitu ya. Nah, yang bisa dicari di sini apa? Dokumen. Jadi mulai dari penulis pertama, dan seterusnya kategorinya. Kemudian ada mencari berdasarkan penulis, afiliasi. Ini pencarian yang advance. Nah, sekarang yang bisa kita lihat dan kita manfaatkan dari Scopus itu apa saja? Ini kan dokumen search-nya. Ini adalah konten-konten dari jurnal-jurnal yang bisa kita akses mempergunakan Scopus. Ada 41.154 jurnal yang bisa kita akses dengan mempergunakan Scopus. Mulai dari jurnal yang memang harus bayar, yang tadi, atau yang sifatnya open access. Jadi sebetulnya ini bisa kita akses tanpa perlu bayar. Ini ada 41.000. Nah, bisa kita bayangkan kalau jurnalnya saja ada 41.000 judul, tiap jurnal itu kemudian ada berapa volume, di tiap volume itu ada berapa artikel, jadi total artikelnya tentunya akan banyak sekali. Nah, ini akan memudahkan kita mencari topik-topik yang kita perlukan. Misalnya, sekarang kita mau mencari tentang keragenan misalnya. Ini topik penelitian yang saya lakukan. Nah, misalnya kita lihat saja langsung ke dokumen yang terbaru tahun 2020. Polish Journal of Chemical Technology. Jadi di sini kita bisa lihat jurnal-jurnal yang menceritakan tentang keragenan, new thiopyridine complexes, design, electrochemical preparation, and biological assessment. Memang sifat jurnalnya open access. Kita bisa lihat profil jurnalnya di sini. Ini adalah profil jurnal tersebut di Scopus. Sifatnya open access. Ada keterangannya di sini. Nanti Anda bisa baca-baca sendiri. Nah, ini adalah profil jurnalnya di Scopus. Sedangkan web dia sendiri itu ada di sini di jurnal homepage-nya. Nah, ya sedikit susah. Oke. Polish Journal of Chemical Technology. Ini. Kalau kita akses via Scopus ataupun kita akses langsung,
ini akan tetap sama saja. Kita bisa mengakses seluruh artikel di dalamnya secara gratis karena dia sifatnya yang open access. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat yang atau artikel di bawahnya masih open access. Nah, misalnya ini artikel nomor 4 dari Food Hydrocolloids. Ini jurnalnya berbayar. Ini adalah webnya. Ya, seperti kita lihat ini kan ada tulisan open access. Kan yang ini tidak. Kita kunjungi homepage-nya. Ini bagian dari Science Direct dari Elsevier. Nah, sekarang kita coba lihat apakah kita bisa mengakses artikel ini. Gitu ya. Kita bisa lihat dari penerbitnya langsung, dari tadi. Itu berarti dari sini, Hydrocolloids, atau kita lihat dari Scopus. Mekanisme gelasi dan network structure dari campuran kappa karagenan dan lambda karagenan yang membentuk gel. Ini penelitiannya berdasarkan makroskopik dan mikroskopik observation. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini infonya. Kemudian ini abstraknya seperti biasa. Ini juga diindeks oleh reaksis. Ini adalah referensi yang dipergunakan. Nah, yang pertama, kita mulai dari atas. Artikel ini sebagai contoh, semua informasinya merupakan hyperlink ya, yang bisa menuju ke tempat yang baru. Saya tutup dulu. Sebagai contoh, ini dipublikasikan di Food Hydrocolloids. Ini kita bisa lihat Food Hydrocolloids itu apa. Tadi sebetulnya kita sudah buka. Ini jurnal seperti ini. Site score dari Scopus sebesar ini 6,32. SDR-nya sebesar ini, SNP-nya sebesar ini. Kita bisa lihat juga di sini scoring dia yang lain. Kemudian juga di sini kita bisa lihat set scoring-nya untuk topik-topik tertentu. Jadi agricultural and biological science, ini chemical engineering. Nah, ini judulnya, kemudian ada penulisnya. Nah, penulisnya juga bisa kita lihat, misalnya ini Gyeonzon LC dari Tokyo University of Marine Science and Technology, Department of Food Science and Technology. Nah, kita bisa lihat di sini profilnya. Jadi yang bersangkutan di sini total dokumennya ada 8, total citasinya ada 17, H-index-nya 3. 8 dokumennya itu apa saja? Jadi yang bersangkutan ini adalah nomor induk penulis lah, kurang lebih seperti itu. Ini ada banyak informasi yang bisa nanti Anda baca sendiri. Ini adalah dokumen-dokumennya, jadi bisa terlihat seperti apa topik yang dikerjakan. Kemudian ini yang mensitasi penelitian yang bersangkutan. Ini adalah peneliti-peneliti lain yang berkolaborasi dengan yang bersangkutan. Nah, kita lihat lagi
menarik dari Scopus itu adalah bagian referensinya di sini. Sebagai contoh, ini referensi yang pertama, jurnal ini mensitasi jurnal Food Hydrocolloids juga. Artikelnya berjudul NaCl dan KCl diagram fasa kappa iota hibrid keragenan. Nah, biasanya kalau kita ingin mencari publikasi yang disitasi oleh suatu jurnal, kita nanti harus mencari link ini secara terpisah. Nah, di sini kita diberikan kemudahan, kita bisa tinggal lihat saja gitu. Ini adalah artikel yang disitasinya. Jadi ketika ada sedikit informasi yang disediakan pada publikasi ini, sedangkan kita memerlukan detail informasi yang lebih banyak, ya tentunya kita perlu lihat informasi originalnya dari artikel tersebut. Ini kita bisa lihat dengan mudahnya. Effect of pre-extraction. Sekarang kita coba lihat bagaimana kita kalau ingin mengakses artikelnya. Nah, kita bisa download. Misalnya kita download di desktop dulu saja. Nah, satu catatan, jika kita ingin mendownload dokumen dari Scopus, itu kita memerlukan plugin sini gitu. Kita bisa juga langsung mencari langsung dari sini. Jadi plugin Scopus Document Download Manager ini Anda harus download terlebih dahulu. Bagaimana mencarinya atau di mana bisa menemukannya, Anda bisa Google saja. Ataupun juga nanti kalau Anda mau mencoba download, pluginsnya belum tersedia, nanti dia akan suggest Anda ke halaman pendownloadan plugins ini. Tergantung dari browser yang dipergunakan tentunya. Nah, sekarang bisa kita lihat langsung ini hasil downloadnya. Kita langsung mendapatkan akses secara penuh dari contoh dokumen yang tadi kita diskusikan. Ini adalah struktur dokumennya, menyenangkan sekali. Mulai dari introduction, kemudian alat dan bahan, hasil dan pembahasan. Ini bagian pembahasannya, kesimpulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita download dokumen ini dari Scopus, ini umumnya dokumennya sudah memiliki struktur yang baik seperti ini. Nah, file PDF yang kita peroleh juga itu sudah selain memiliki struktur dokumen yang baik, dia juga punya link terhadap referensi dokumen yang dia citasi. Kita masuk ke sini.
Ini adalah yang kedua, tadi dokumen yang kedua. Kalau kita mau download, kemungkinan ini ternyata sudah bisa sekarang karena kita sudah mengakses pakai akses ITB. Tahunya dari mana? You have institutional access. Terima kasih OpenVPN. Nah, ini sudah kita lihat bagaimana kemudahan mencari penelitian-penelitian terbaru terkait suatu topik tertentu. Misalnya kita coba cari yang lain. Ini kita beri batasan. Misalnya kita coba mencari literatur sekunder sekarang. Masih tentang atau kita coba cari tentang cellulose separation misalnya ya. Nah, kita bisa cari untuk semua tahun atau tahun tertentu. Kita coba cari 10 tahun terakhir ya. Jadi tahun 2010 sampai sekarang. Nah, tipe dokumennya, karena kita ingin mencari sesuatu yang sifatnya lebih umum, misalnya review, ini adalah jenis-jenis artikel yang available di Lexis Scopus, mulai dari yang kategorinya bisa artikel, bisa review, artikel, review, buku babnya saja, conference paper, dan seterusnya. Kita cari review. Nah, kemudian muncul di sini ada beberapa review. Tahun 2020, 2020. Tentu saja di sini jumlah yang mensitasi masih 0 karena artikelnya masih baru. Kalau kita coba urutkan berdasarkan jumlah yang disitasi, kita lihat yang paling lama ternyata diterbitkan 2010 itu adalah yang memiliki sitasi paling tinggi. Ya, peluangnya tentunya akan seperti itu. Makin lama artikel tersedia, maka dia akan makin banyak juga yang mensitasi. Kalau tentunya topiknya masih banyak yang mengerjakan. Nah, kita juga bisa mencari, selain dokumen, kita bisa mencari authors, penulis. Misalnya, kita mau mencari atau istilahnya Anda mau ngekepoin calon dosen pembimbing Anda, gitu ya. Nah, sebagai contoh, diri saya sendiri saja ya, tentunya akan sangat susah. Muhammad Iqbal. Kita cari. Kenapa akan sangat susah? Karena yang namanya Muhammad Iqbal itu sangat banyak sekali. Jumlah page-nya juga bahkan ini terlalu banyak. Nah, jadi
Bagaimana nih? Apakah kita bisa refine saja atau seperti apa? Ada cara yang lebih mudah? Tentunya ada. Kita bisa cari afiliasinya atau kita pakai kode ORCID di sini. Sebagai contoh, ini ada kode ORCID dari seorang penulis. Nah, ini untuk saya sendiri, langsung ketemu. Ya, atau kita bisa saja melihat dari web yang bersangkutan. Misalnya ini untuk angka kimia analitik. Halaman utamanya. Ini halaman utamanya. Di sini ada guru besar, ketua KK, dan juga Kaleb. Ini ada Parus, Pak Bahri, Pak Bukhari. Ini seluruh anggota KK. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa badges yang dipasang di sini. Misalnya Pak Bukhari dan Pak Bahri. Ini meskipun sama-sama guru besar, tapi jumlah badges-nya berbeda. Nah, yang pertama di sini ini tautan eksternalnya Pak Bahri, punya dari luar sendiri. Ini email, ini adalah profil Google Scholar, ini adalah profil LinkedIn-nya Pak Bahri. Nah, ini ORCID yang tadi saya pergunakan. Nah, jadi ORCID ini adalah profil yang lebih umum. Jadi selain Scopus itu sebetulnya masih ada Web of Knowledge dan sebagainya. Nah, ORCID ini adalah profil, jadi bukan profil penulis Scopus. Jadi ORCID ini lebih independen. Dia dipergunakan di beberapa penerbit sekaligus. Kemudian ini Sinta, profil dari peneliti lokal Indonesia. Misalnya kita coba lihat Azul misalnya ya. Nah, atau saya sendiri tadi sudah dicontohkan untuk ORCID-nya. Ini puzzle misalnya Google Scholar-nya. Ini adalah profil Google Scholar-nya puzzle. Ini profil Google Scholar. Kemudian linknya saya pikir tidak perlu. Ini profil ORCID-nya. Nah, di ORCID ini bisa kita lihat tergantung pribadinya. Di puzzle hanya mencantumkan penelitian saja, tidak mencantumkan profil pendidikan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada ID yang terkoneksi dengan ORCID ini. Misalnya ini Scopus ID-nya Puzzle. Atau mungkin Anda mengenalnya dengan Pak Ali ya. Saya Puzzle. Nah, ini Scopus ID-nya. Ini terkoneksi dengan ORCID. Dan misalnya ini adalah profil peneliti puzzle di Sinta. Ini adalah khusus untuk Indonesia. Jadi peneliti dari universitas, kemudian dari lembaga penelitian, lembaga terapan dan sebagainya di Indonesia semua diindeks di Sinta. Oke, kita kembali lagi. Nah, kurang lebih untuk penelusuran literatur, jadi sampai ke level yang paling detail, ke publikasi ilmiah yang terbaru dan yang paling spesifik.
di artikel-artikel tersendiri itu bisa kita pecahkan masalahnya dengan mempergunakan search engine. Nah, salah satunya dibantu dengan adanya Scopus. Kita tidak hanya bisa mendapatkan kontennya saja, tapi juga kita bisa mendapatkan informasi yang lain. Nah, terakhir untuk disampaikan, di sini ada kolom create akun dan sign in. Untuk dosen tentunya saya punya akun di sini karena saya juga punya profile saya sendiri. Tapi untuk kepentingan download dan juga lihat-lihat saja, Anda tidak perlu pakai ini sebetulnya. Anda tidak perlu buat akun dan tidak perlu sign in. Asal Anda sudah terkoneksi mempergunakan ITB, itu Anda sudah mendapatkan full feature dari Scopus. Oke, saya pikir untuk penelusuran literatur saya cukupkan sampai sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.